Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ukuran letak. Ukuran letak terdiri atas yang pertama itu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi beberapa bagian yang sama besar. Nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Terdapat 3 kuartil utama. Yang pertama yaitu kuartil 1 atau Q1, yaitu nilai yang memisahkan 25% data pertama dari 75% sisanya. Kuartil kedua adalah nilai tengah atau median memisahkan 50% data di bawah dan 50% data di atas. Kuartil ketiga, nilai yang memisahkan 75% data pertama dari 25% sisanya. Nah, kuartil juga terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu kuartil tunggal, digunakan untuk data yang tidak dikelompokkan atau data mentah. Adapun rumus untuk menghitung kuartil tunggal yaitu QK atau kuartil K sama dengan K dalam kurung N ditambah 1 per 4. Dengan K adalah kuartil 1, 2, atau 3, dan N adalah jumlah data. Contohnya yaitu data 4, 7, 8, 10, 12, 13, dan 16. Banyak data atau N-nya yaitu 7. Maka Q2 sama dengan 2 dalam kurung 7 ditambah 1 per 4, hasilnya adalah 4. Posisi keempat dari data di atas adalah 10. Jadi, kuartil 2-nya adalah 10. Selanjutnya itu kuartil berkelompok, digunakan untuk data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun rumusnya yaitu kuartil K sama dengan L ditambah dalam kurung K dikali N per 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi kelas kuartil dikali panjang kelas. Contohnya, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Total frekuensi atau N-nya adalah 40. Sebelum itu, kita cari kuartil pertama ada di kelas mana dengan cara K dikali N per 4. Karena kuartil 1 yang akan dicari, maka 1 dikali 40 per 4 hasilnya adalah 10. Setelah itu, kita cari kelas mana yang memuat data ke-10 dengan melihat frekuensi kumulatifnya. Kita lihat kelas pertama, frekuensi kumulatifnya itu 5. Belum sampai data ke-10. Selanjutnya kita lihat kelas kedua, frekuensi kumulatifnya 13. Artinya, data ke-10 masuk ke kelas ini. Jadi, kuartil pertamanya ada di kelas 20 sampai 30. Jadi, batas bawah kelas kuartilnya itu 20, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya yaitu 5, frekuensi kelas kuartilnya adalah 8, dan panjang kelasnya 10. Jadi, Q1 sama dengan 20 ditambah dalam kurung 10 dikurang 5 per 8 dikali 10, hasilnya adalah 26,25. Jadi, kuartil pertamanya adalah 26,25. Untuk ukuran letak yang kedua yaitu desil, artinya ukuran statistik yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Terdapat 9 titik desil. D1 membagi 10% data pertama, D2 membagi 20% data pertama, dan seterusnya sampai D9. Desil juga terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu desil tunggal. Contohnya, diketahui nilai ulangan berikut ini. Yang akan kita cari yaitu desil ketiga atau D3-nya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua yaitu hitung jumlah datanya atau N-nya ada berapa. Untuk data di atas, jumlahnya itu ada 10. Jadi, N-nya adalah 10. Yang ketiga, kita gunakan rumus posisi. D3 sama dengan 3 dalam kurung N ditambah 1 per 10. Jadi, 3 dalam kurung 10 ditambah 1 per 10 hasilnya adalah 3,3. Jadi, desil ketiga berada di posisi ke-3,3 dalam data. Artinya, letaknya sedikit di atas data ketiga dan belum sampai data keempat. Jadi, kita ambil data ketiga dan keempat, lalu hitung sisanya dengan desimal 0,3
sebagai selisih proporsional antar dua nilai itu. Data ketiga itu 62 dan data keempat 65. Sekarang hitung D3-nya. D3 sama dengan 62 ditambah 0,3 dikali dalam kurung 65 dikurang 62. Hasilnya adalah 62,9. Jadi D3-nya itu 62,9. Yang kedua yaitu desil berkelompok. Digunakan untuk data yang sudah dikelompokkan dalam tabel frekuensi. Adapun rumusnya yaitu DK sama dengan L ditambah dalam kurung K dikali N per 10 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil per frekuensi kelas desil dikali panjang kelas. Contohnya, perhatikan tabel nilai siswa berikut ini. Total frekuensinya itu 40, yang akan dicari adalah D7 atau desil ketujuhnya. Artinya, nilai yang membatasi 70% siswa terendah. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, hitung posisi D7-nya. Jadi, 7 dikali 40 per 10 hasilnya adalah 28. Artinya, desil ke-7 berada di data ke-28. Selanjutnya, kita cari kelas yang memuat data ke-28 dengan melihat frekuensi kumulatifnya. Kita lihat kelas pertama, frekuensi kumulatifnya 5. Artinya, data ke-28 belum masuk ke kelas tersebut. Begitupun untuk kelas kedua dan ketiga. Data ke-28 masuk ke kelas keempat, yaitu 40 sampai 50 karena frekuensi kumulatifnya 35. Jadi, itu adalah kelas desilnya. Selanjutnya, kita masukkan ke rumusnya. Untuk batas bawah kelas desilnya 40, frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya 25, frekuensi kelas desilnya 10, dan panjang kelasnya adalah 10. Jadi, D7 sama dengan 40 ditambah dalam kurung 28 dikurang 25 per 10 dikali 10, hasilnya adalah 43. Artinya, 70% siswa mendapat nilai di bawah 43. Ukuran letak yang ketiga yaitu persentil adalah ukuran statistika yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Artinya, P1 hingga P99 menunjukkan posisi tertentu dalam data dari 1% sampai 99%. Persentil terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu persentil tunggal. Dengan rumus, posisi sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 per 100. Contohnya, perhatikan data tinggi badan siswa berikut ini. Dengan jumlah data yaitu 10. Yang akan kita cari adalah persentil ke-70 atau P70. Adapun langkah-langkahnya yaitu urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua adalah hitung posisi. P70 sama dengan 70 dalam kurung 10 ditambah 1 per 100, hasilnya adalah 7,7. Berarti kita ambil data antara ke-7 dan ke-8. Lalu kita hitung sisanya dengan desimal 0,7. Selanjutnya, kita hitung menggunakan rumus PI sama dengan XK ditambah D dalam kurung XK tambah 1 dikurang XK, di mana XK adalah data ke bagian bulat, D yaitu bagian desimal, dan XK tambah 1 yaitu data sesudahnya. Jadi, P70 sama dengan 165 ditambah 0,7 dalam kurung 168 dikurang 165, hasilnya adalah 167,1. Jadi, 70% siswa memiliki tinggi badan kurang dari atau sama dengan 167,1 cm. Saat menghitung posisi persentil, kadang hasilnya itu bukan angka bulat, tetapi angka desimal. Yang kedua yaitu persentil berkelompok. Digunakan untuk data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi atau data dikelompokkan dalam kelas-kelas. Adapun rumusnya yaitu PI sama dengan L ditambah dalam kurung I per 100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil per frekuensi kelas persentil dikali panjang kelas. Contohnya, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Total frekuensinya itu 40,
Yang akan kita cari adalah P25 atau persentil ke-25-nya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, hitung I per 100 dikali N sama dengan 25 per 100 dikali 40 hasilnya adalah 10. Artinya, kita cari posisi ke-10 berada di kelas mana dengan cara melihat tabel frekuensi kumulatifnya. Nah, masih sama dengan cara sebelumnya yaitu kita cari posisi ke-10 ini ada di kelas mana dengan cara melihat frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya 5, belum termasuk. Kelas kedua, frekuensi kumulatifnya 13. Artinya, kelas yang menampung posisi ke-10 adalah kelas kedua. Selanjutnya, kita ambil datanya. Untuk batas bawah kelas persentilnya itu 20, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya itu 5, frekuensi kelas persentilnya itu 8, dan panjang kelasnya itu 10. Yang terakhir, kita hitung P25 sama dengan 20 ditambah 10 dikurang 5 per 8 dikali 10, hasilnya adalah 26,25. Jadi, 25% data memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 26,25.